Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, yang mana pembahasan kita terakhir masih seputar masalah ma'rifah dan nadhar. Ya, sekarang pembahasan kita di halaman ke-13 dengan ibarat tetapi telah lalu sebutnya bahwa dalil. Nah, itu di halaman 13 di tengah. Ya, di dalam kurungnya tetapi. Ada ketemu? Sudah? Ini nanti setelah taklim kita saya akan ijazahkan Ratib Al-Haddad, tapi sebelumnya nanti kita baca sama-sama, itu syaratnya supaya tahu metodologi cara membacanya seperti apa ya. Nah, jadi nanti 15 menit sebelum selesai majelis kita akan baca Ratibul Haddad. Dan ini pernah saya sampaikan, amalan dari Syekh Zain adalah rutin tiap malam ba'dal isya beliau mengamalkan Ratib Al-Haddad. Jadi dengan kita menghidupkan kembali amalan Ratib Al-Haddad di kampung kita dan sekitarnya ini, berarti kita telah menghidupkan kembali amaliyah yang pernah diamalkan oleh guru kita, yaitu Syekh Zain. Ya, insyaallah mudah-mudahan di akhirat kita diakui sebagai murid beliau, yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan kaji terlebih dahulu kitab Aqidatun Najin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Tetapi telah lalu sebutnya bahwasa dalil yang dituntut atas mukallaf itu dalil jumali atau ijmali. Ya, dalil jumali jua. Dan yaitu lemah ia daripada menetapkan dalil, dan lemah ia daripada menghuraikan syubhat. Dan sekurang-kurang dalil jumali itu apabila ditanyai orang baginya apa dalil tanda ada Allah Ta'ala, maka jawab ia makhluk ini. Nah, baik, ma'rifah kemarin telah saya sampaikan pembahasan kita terakhir. Ma'rifah
awwaluddin ma'rifatullah, yaitu mengetahui mana-mana yang wajib, mana-mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala beserta dengan dalilnya. Jadi kalau ada orang cerita tentang ma'rifah tapi tidak membahas sifat wajib, mustahil, jaiz, itu bukan ma'rifah. Ya, sering itu ya. Kalau kau mau naik makom ma'rifah, zikir 70.000 kali katanya. Kalau gitu nggak usah ngaji tauhid. Ya, kalau cuma dengan zikir-zikir bisa mencapai makom kedudukan ma'rifatullah, nggak usah ngaji tauhid. Ya, dan kalau itu memang bisa dicapai dengan zikir-zikir mencapai makom ma'rifah, ulama-ulama rasanya nggak mungkin capek-capek membuat kitab semisal Aqidatun Najin ini. Cukup zikir la ilaha illallah 70.000 kali misalnya, naik langsung makom ma'rifah. Ya, jadi tidak seperti itu konsep ma'rifah. Ma'rifah itu mengetahui mana wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya berdasarkan dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Kalau dia tidak dengan dalil, bukan ma'rifah namanya, tapi taklid. Itu pembahasan kita yang lalu ya. Berbicara tentang dalil, dalil itu ada dua macam sifatnya. Ada namanya dalil jumali. Jumali atau dalil ijmali. Dalil global, dalil umum. Ya, ada juga namanya dalil tafsili. Ya, dalil tafsili, dalil jumali, dalil tafsili atau ijmali. Nah, di sini dikatakan sampai mana batasan seorang mukallaf belajar ilmu tauhid sampai dia bisa membedakan mana wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya dengan disertai dalil walau dalil ijmali. Jadi itu batas kewajiban seorang mukallaf belajar ilmu tauhid. Nah, dalil jumali atau ijmali itu contohnya seperti apa? Ya, ketika ditanya orang, yakin nggak kamu Allah Ta'ala itu ada? Dijawabnya iya, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yakin kau betul? Yakin saya. Ya, mati pun saya berani mempertahankan keyakinan saya akan adanya Allah. Apalah buktinya? Kau meyakini Allah itu ada, apa buktinya kalau Allah itu ada? Dia jawabnya, dalil atau bukti adanya Allah Ta'ala, adanya kita, adanya makhluk, adanya alam. Adanya alam ini menjadi dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya dalil ijmali. Tapi dengan kita belajar ilmu tauhid wajib, mustahil, jaiz tadi, dengan dalil walau sebatas dalil ijmali atau dalil jumali, ya itu sudah mencukupi. Nah, jadi kalau ditanya sebatas mana kewajiban seorang mukallaf belajar ilmu tauhid, ya batasannya sampai dia bisa membedakan mana-mana yang wajib bagi Allah, mana-mana yang mustahil bagi Allah, dan mana-mana yang jaiz bagi Allah disertai dengan dalil. Dalil apa? Dalil ijmali. Udah lepaslah itu. Nah, cuma dalil ijmali ini lemah dari menghuraikan di kitab tadi, menghuraikan syubhat-syubhat. Ya, makanya ada namanya dalil tafsili, dalil secara rinci. Nah, jadi dalil tadi ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Hukum belajar tauhid sampai dengan dalil ijmali hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap-tiap individu. Nah, adapun belajar ilmu tauhid sampai dengan dalil secara rinci atau dalil tafsili, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, dalil tafsili itu contohnya gimana? Tadi kan ditanya orang dia, yakin kau Allah Ta'ala itu ada? Yakin. Kalau engkau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, apa dalil atau buktinya kalau Allah Ta'ala itu ada? Nah, dia jawab, dalil akan adanya Allah, adanya alam ini. Nah, kalau sampai situ namanya dalil apa tadi? Ya, dalil ijmali. Ditanya lagi, ya, bagaimana engkau bisa menjadikan alam ini, makhluk ini sebagai dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ditantanglah sama dia. Kau mau jawaban dari sisi baharunya atau dari sisi mungkinnya? Atau bahkan dari dua-duanya. Ada 3 itu dia. Pernah dengar nih? Udah ya, insya Allah udah ya. Nah, mau dari mana kau dalilnya? Alam ini sebagai dalil akan adanya Allah bisa dari sisi baharunya, bisa dari sisi mungkinnya, atau bahkan dua-duanya sekaligus. Mana hendak kau? Wah, kan gitu. Udahlah, satu aja katanya. Coba jelaskanlah adanya alam ini sebagai bukti akan adanya Allah dari sisi baharu sajalah. Karena itu yang banyak di kitab katanya. Begini, alam ini baharu. Baharu itu apa? Baharu itu sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Contohnya kita. Kita sekarang ini ada tidak? Ada. Adanya kita didahului oleh tiada. Dulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita. Sehingga kita menjadi ada pada saat ini. Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Segala sesuatu yang ada didahului tiada disebut dengan baharu. Nah, dan tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Nah, contoh musola tempat kita bersemayam. Wah, bersemayam ya. Kan gitu kan? Ya betul kan cakap tuh kan? Nah, bukan Allah bersemayam, kita yang bersemayam. Nah, jadi musola ini Nurul Istiqomah, tempat kita berada saat ini. Kira-kira musola ini baharu tidak? Baharu. Dulu musola ini tidak ada, sekarang ada. Nah, adanya musola ini berarti didahului oleh tiada. Ya, namanya baharu. Apa mungkin musola ini tiba-tiba berdiri aja tanpa ada yang membuat? Ya, dengan desain yang indah seperti ini, nggak mungkin. Pasti ada yang buat karena dia baharu. Nah, alam ini, alam yang begitu besar ini, alam ini baharu. Dulu alam ini tidak ada. Ya, kemudian Allah menciptakan alam ini sehingga alam ini menjadi ada. Nah, berarti adanya alam ini didahului tiada. Sesuatu yang adanya didahului tiada itu disebut dengan baharu. Dan setiap-tiap baharu itu natijahnya di situ. Ya, tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Nah, yang menciptakan atau soni' adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dalilnya. Nah, kalau dia bisa menguraikan dalil semisal itu, namanya dalil tafsili. Nah, jadi belajar ilmu tauhid ya sampai bisa membedakan wajib, mustahil, jaiz dengan dalil ijmali, hukumnya fardu ain. Wajib tiap-tiap dari kita belajar ilmu tauhid sampai kita bisa membedakan mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah dengan dalilnya, walau dalil ijmali. Mana dalil sifat wajib 20? Ya, alam ini. Itu aja sebetulnya. Baharu sekalian alam. Udah selesai. Ya, cuma apa baharu tuh kan gitu kan? Baharu. Nah, di tempat kita aja ada istilah baharu. Nah, baik. Jadi belajar ilmu tauhid sampai dengan dalil ijmali seperti itu hukumnya fardu ain. Artinya siapa yang tidak belajar tauhid ya, tidak bisa membedakan wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya tidak bisa membedakan jaiz, apa tadi? Wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, maka dia tidak dikatakan ma'rifah tapi taklid namanya. Makanya ulama sering menyebutkan orang yang tidak belajar ilmu tauhid mustahil bisa mengetahui, memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nggak tahu dia makna 2 kalimat syahadat. Bukan terjemah. Kalau terjemah semua tahu, asyhadu alla ilaha illallah tahu terjemahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tahu terjemahnya. Tapi maknanya apa? Terhuraikanlah makna 2 kalimat syahadat itu pada aqaidul iman yang 50
50. Wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Jadi dari sini kita paham bahwa hakikat tauhid itu dengan belajar sifat 20. Wajib, mustahil, jaiz tadi. Jadi tauhid itu bukan di atribut, ya, atau bahasa selain bahasa atribut apa namanya? Ya, topi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan di atribut, bukan di bendera. Bendera adalah ilaha illallah, topi la ilaha illallah, apalagi jaket la ilaha illallah, baju la ilaha illallah, sampai mobil la ilaha illallah. Nah, tauhid itu bukan pada atribut semisal itu, tapi tauhid itu ada di sini. Orang yang kemana-mana bawa atribut la ilaha illallah, atribut tauhid, belum tentu dia benar-benar orang bertauhid. Buktinya banyak. Bawa bendera la ilaha illallah, benderanya nanti diletak di lantai. Mana tauhidnya? Pakai topi la ilaha illallah, buka topi, topinya diletak di lantai sejajar sama pantat. Mana tauhidnya? Pakai baju, kaos, pakai jaket, dicuci pula baju tadi di kamar mandi. Apa hukum bawa sesuatu yang tertulis lafaz Allah ke dalam kamar mandi? Haram apa tidak? Haram. Ini bukan nama Allah saja, nama Nabi Muhammad pun dicuci masuk situ. Nah, ini harus kita luruskan, ya, karena sekarang orang banyak menunjukkan kebanggaan, ya, seolah-olah dia orang yang paling bertauhid cuma gara-gara pakai atribut tauhid. Itu salah. Ya, pakaian tadi saya katakan tulisannya la ilaha illallah belakangnya, berkeringat bau, cemana pula mentauhidkan itu? Sementara kalau kita pernah dengar kisah pelacur, ya, pelacur nemu kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak kisahnya? Diambillah kertas tadi, dibersihkan sampai rumah, dikasih minyak wangi. Cuma gara-gara itu dia masuk surga. Gara-gara apa? Memuhtaramkan, menghormati Bismillahirrahmanirrahim. Cuma gara-gara dibersihkan kertas tadi, dikasih minyak wangi, diletak di tempat yang layak, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Awak pula membau-bau ilaha illallah dengan keringat awak itu. Nah, lantas di mana tauhidnya? Ya, mencucinya baju tadi, jaket tadi di mana? Di kamar mandi. Lebih parahnya, dia nyuci di mesin cuci atau pakai ember. Tapi gabung pula dengan pakaian-pakaian yang lain, serta maaf, celana dalamnya pun ikut gabung dicuci satu tempat dengan jaket atau baju la ilaha illallah. Mana tauhidnya, saya tanya? Jadi tauhid itu bukan pada atribut, tapi tauhid itu apa? Pada hati kita. Dengan apa? Dengan kita belajar wajib, mustahil, jaiz dengan dalil. Itu dia. Jadi jangan merasa kita yang bawa atribut tauhid kemana-mana seolah-olah kita yang paling bertauhid di dunia ini. Buktikan, ya, buktikan. Ternyata malah sebaliknya. Saya katakan tadi, pakai topi, buka topi, sadar nggak sadar diletak ke lantai sejajar sama apa tadi? Ya, sama pantatnya. Kan di mana kalimat tauhid itu sejatinya? Makanya hati-hati kita. Ya, zaman sekarang itu orang sibuk membahas masalah, ya, kalimat-kalimat tauhid pada atribut-atribut itu. Jadi tauhid itu letaknya di hati. Dengan apa kita bertauhid? Belajar wajib, mustahil, jaiz. Itu baru kita bertauhid. Walau kita nggak pakai topi la ilaha illallah, kita tahu, Allah tahu kita bertauhid. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah di mana? Bersemayam di aras. Kan sama aja. Ya, sama saja. Ya, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah, ya, di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan, punya, tapi tangan yang, ya, berbeda dengan makhluknya. Wah, jadi bukan itu tauhid. Hati-hati, zaman sekarang ini zaman fitnah. Dajjal itu benderanya pun bawa bendera tauhid dia. Hati-hati.
Ya, hati-hati. Pasukan Dajjal itu membawa bendera tauhid, pengikut Dajjal. Ya, bendera berwarna hitam kata Nabi. Ya, hati-hati. Nah, jadi hati-hati, nggak selamanya atribut-atribut tauhid menunjukkan kemurnian tauhid atau akidahnya seseorang. Ya, tapi kemurnian tauhid atau akidahnya seseorang bisa dilihat dari pemahaman dia akan perkara wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Nah, paham kira-kira ya? Jadi wajib belajar tauhid dengan dalil ijmali itu hukumnya fardu ain. Adapun belajar tauhid sampai dengan dalil tafsili, dalil rinci, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Kalau di dalam satu daerah tidak ada sama sekali yang ahli tauhid, dengan mengetahui dalilnya secara tafsili, berdosa semua penduduk setempat tersebut. Jadi harus ada di setiap tempat, di setiap daerah, yang dia itu sebagai ahli tauhid, yang mengetahui tauhid beserta dengan dalil-dalilnya secara tafsili. Tujuannya apa? Untuk ya menghuraikan syubhat-syubhat yang disebabkan oleh paham-paham yang menyimpang. Ya, nah hati-hati itu. Sampai mana batasan daerah tadi? Sejauh jarak mafasatil qasr, jarak yang dibolehkan jamak qasar. Menurut kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, mafasatil qasr itu ya jarak yang boleh jamak qasar ya, yaitu 84 km, yaitu jarak yang minimum atau minimal ya bolehnya melakukan jamak dan qasar ya. Kalau mafasatil qasar double-nya dia ya. Enggak apa-apa. Nah, jadi dengan ukuran jarak yang boleh melakukan jamak dan qasar, jarak minimal tadi 80 atau 84 km. Jadi dalam ruang lingkup jarak tersebut harus ada orang yang ahli tauhid. Ya, nah, kalau tidak, ya itu berdosa. Ya, penduduk-penduduk setempat seukuran jarak 80 atau 84 km tadi. Ahli tauhid yang betul-betul mengetahui dalilnya dengan dalil tafsili. Untuk apa? Menghilangkan subhat-subhat. Nah, banyak itu. Jadi ahlus sunnah ada qadariyah, mu'tazilah, ada jabariyah. Ya, kalau ahlus sunnah tidak meninggalkan usaha, ada namanya kasbun. Dan dia meyakini bukan usaha itu yang menghasilkan daripada sesuatu. Taksir itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bagi makhluk hanya sebatas usaha saja, bukan hamba yang membuat taksir. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada namanya paham qadariyah. Ya, paham qadariyah itu sama dengan Ahlussunnah, sama-sama tidak meninggalkan usaha. Hanya saja qadariyah itu berkeyakinan hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri, yaitu af'al ikhtiyari itu. Ya, jadi qadariyah berkeyakinan yang memberi taksir akan af'al ikhtiyariyahnya adalah hamba. Nah, tentang qadariyah ini apakah kafir atau tidak, ulama berbeda pendapat. Nah, ada namanya paham jabariyah. Paham jabariyah itu meninggalkan usaha sama sekali. Dia berkata begini, tak perlu sholat. Ya, kalau memang Allah Ta'ala mentakdirkan aku sebagai orang yang beruntung di akhirat kelak, tak sholat aku pun pasti masuk surga, katanya. Dan kalau memang Allah mentakdirkan aku sebagai orang yang celaka di akhirat kelak, sholat pun aku tetap masuk neraka. Jadi aku nggak usah sholat, nggak apa-apa, katanya. Nah, itu paham Jabariyah meninggalkan usaha. Nah, untuk menolak syubhat-syubhat yang semisal ini, kalau hanya tahu sebatas dalil ijmali itu nggak akan mampu. Ya, untuk menolak, membantah ya bid'ah yang semisal ini. Nah, itu sebetulnya namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu sejatinya untuk sebutan dalam masalah akidah. Datang Wahabi dimasukkan pula ke dalam fikih. Apa hukum maulid? Bid'ah. Apa hukum tahlilan? Bid'ah.
Padahal hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, makruh, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bid'ah itu nggak masuk ke dalam hukum yang 5. Nah, itulah Wahabi. Makanya jangan jadi Wahabi. Nah, baik. Kita baca lagi kitabnya. Jadi, mana tadi? Belajar tauhid itu wajibnya secara aini atau fardu ain sampai dengan dalil ijmali. Adapun belajar tauhid dengan dalil sampai dengan dalil tafsili itu hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap daerah harus ada orang yang paham tauhid dengan dalilnya secara tafsili. Gunanya apa? Untuk menolak subhat-subhat, bid'ah di dalam masalah akidah. Nah, itu. Jaraknya berapa tadi? Jarak yang dibolehkan jamak qashar sholat, yaitu 80 atau 84 kilometer. Itu minimumnya atau minimalnya. Ya, boleh melakukan jamak qashar. Nah, kalau amplas sama desa apa nih namanya? Pakam, oh, itu udah lebih itu. Jadi nggak masuk ruang lingkup kita lah. Ya. Tapi nggak apa-apa, ada Ustadz Isa di sini, masih bisa. Amin. Dan kata musannif di situ siapa? Pengarang Ummul Barohin, Imam As-Sanusi. Saya baru dikasih hadiah sama santri saya, kumpulan kitab Imam Sanusi, kitab-kitab langka. Jadi ada sekitar 7 kitab atau 6 kitab itu. Yang kita sering syarhu, dengar nama kitabnya Syarhul Kabir, Syarhus Shogir, itu kan? Nah, itu saya dikasih. Wah, luar biasa kitabnya. Saya kalau dapat kitab baru yang saya cari-cari, bisa lebih sayang saya sama kitab dari sama bini. Ya, bini itu istri kedua, kitab itu tetap istri pertama. Makanya jangan nikah sama ustad. Ya, jangan nikah sama ustad. Ya, kitab aja. Bisa tuh tahan makan tempe aja, makan tahu aja. Yang penting bisa beli kitab. Nah, kalau kita lain pula, yang penting makan sodop walau tak beli kitab. Ya, nah, itu dia. Dan kata musannif, mengenal barang yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, artinya mengenal sekalian barang yang wajib. Ya, karena paham daripada lafaz ma. Ya. Ma yajibu ala kulli mukallafin. Kan ada kemarin itu kan? Syar'an itu ya. Ma di situ. Ma itu memberikan pengertian wajib. Daripada lafaz ma itu daripada sigot yang umum. Nah, jadi pada lapas ma yajibu, ya, 2 kali pengulangan ma di situ memberikan makna wajib, disebut lagi kata yajibu lagi. Itu memberikan penguat makna bahwa wajib, betul-betul wajib. Nah, gitulah. Ya, bagi mukallaf mengetahui mana wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Nah, itu maksudnya. Sama kayak ayat misalnya gini. Bentar lagi Isra Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhana maha suci. Siapa yang maha suci di situ? Allah. Ya, kata orang liberal bukan Allah di situ karena nggak ada lafaz Allahnya. Itulah nggak belajar tafsir. Ya, kalau disebut kata subhana itu tertuju nisbahnya kepada Allah. Karena nggak ada yang segala sesuatu tidak boleh dinisbahkan dengan subhana kecuali Allah. Jadi nggak boleh subhanal masjidil haram, nggak boleh. Subhanal masjidil aqsa, nggak boleh. Ya, subhanal masjidin nabawi, nggak boleh. Pasti subhana itu nisbahnya kepada Allah. Dan ayat yang dimulai dengan subhana itu menunjukkan peristiwa yang akan diceritakan setelah kalimat subhana itu peristiwa yang sangat luar biasa. Itu indikasinya. Itu kalau ceramah Isra Mi'raj nanti gitu, Ustaz. Ya, karena penting, karena orang-orang liberal ini aneh kadang. Kata yang Isra Mi'raj, di Isra dan Mi'rajkan itu bukan Nabi Muhammad. Ya, dari mana kalian tahu bahwa yang di Isra dan Mi'rajkan itu Nabi Muhammad? Kalimatnya kan subhanallazi asra bi 'abdihi, bukan bi Muhammadin katanya. Ya, itulah nggak belajar tafsir. Mau tahu penjelasannya nantilah kalau udah masuk bulan Isra Mi'raj. Nah, jadi subhanallazi asro telah memperjalankan. Pada lapas asro itu sudah mengandung makna malam. Telah malamkan.
bi abdihi, hambanya, lailan, disebut lagi malam. Seolah-olah terjadi dua pengulangan makna malam pada ayat itu. Menunjukkan apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bukan satu malam, tapi setengah, ada yang mengatakan sepertiganya malam. Singkat waktunya. Ya, itu maksudnya. Jadi ma yajibu, pada ma itu mengandung makna wajib, disebut lagi yajibu, seolah-olah menunjukkan maknanya betul-betul wajib, ya, menguatkan makna dia seperti ayat tadi. Bi abdihi laila, bi abdihi, kata orang liberal bahwasanya yang Isra itu hanya ruhnya Nabi, tidak ikut jasadnya. Ya, ada pernah dengar itu? Ada. Kita jawab, di dalam bahasa Arab kalau sudah disebut abdun, itu menunjukkan jasad beserta ruh. Kalaulah memang yang diisrokan hanyalah ruh saja, ayatnya bukan bi abdihi, tapi bi ruhihi. Kalau disebut abdihi, berarti itu jasad dengan ruh. Mentallah kaum liberal itu tadi. Tapi kalau nggak ngaji kita, iyo pula. Ini mantap nih ngaji baru katanya. Ya. Macam-macam zaman sekarang nih. Mana dia tadi? Tetapi yang wajib mengenal atas jalan tafsil itu yaitu 20 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Dan yang lain daripada 20 itu wajib mengenal atas jalan ijmali, jua. Dan yaitu segala sifat kamalat bagi Allah Ta'ala, seperti bahwa iktikadkan tiap-tiap sifat kamalat itu wajib bagi Allah bersifat dengan dia. Ustaz, saya tak mampu, tak saya lagi nih untuk mengkaji tauhid dengan bahasan-bahasan tafsili rinci sebagaimana yang Ustaz ajarkan. Cemanalah saya ini Ustaz? Cukup iktikadkan di hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kamalat, sifat kesempurnaan, dan Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Udah selamatlah dia itu. Itu termasuk ijmali. Ya. Semisal Allah bersemayam di atas arasy. Berpikirlah otak dia, kalau bersemayam tak mungkin sama pula sama kita, sama-sama bersemayam. Jadi dia nafikan itu, nggak mungkin Allah bersemayam. Itu menunjukkan sifat kekurangan bagi Allah. Allah begini, Allah begitu. Ya, pokoknya asal menunjukkan sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat kekurangan bagi Allah, dia nafikan. Selamatlah dia tuh.